Halo guys, kembali lagi bersama channel Yoga Sido. Gimana? Ada yang masih ingat? Ada yang masih kangen? Kayaknya sih pada lupa ya. Oke, maaf ya, minggu kemarin nggak sempat nge-motovlog soalnya lagi pilek, lagi flu. Jadi tenggorokan itu gatel, dia minta ampun. Kalau saya tekan-tekan pakai jari leher saya, itu langsung batuk guys. Ya mungkin kayaknya iritasi, terus ya minum obat antibiotik lah. Tidak mendingan, cuma 1 pil aja obatnya tuh. Ya alhamdulillah sembuh. Maklum lah, musim pancaroba, penggantian musim hujan menjadi musim dingin. Musim hujan menjadi kemarau. Sama ini ya, kita sekalian nyoba mic-nya. Ini mic-nya saya balutin kaos kaki, saya tempel di dalam helm full face saya. Kita nanti lihat gimana suaranya. Soalnya kita nggak tahu ya. Oh, saya tes bentar di dalam rumah masih kedengeran kok. Nggak sayup-sayup banget. Nah, ini yang tes versi noise-nya berkurang apa enggak, atau malah parah. Karena mic-nya ini dekat banget dengan pipi. Dan suara angin yang masuk ke dalam helm, guys. Ya semoga aja sih lancar ya suaranya ya. Maksudnya lebih baik lah daripada video yang kemarin. Soalnya di komentar yang kemarin, video yang lalu itu katanya lebih bagus yang konten yang sebelumnya ini. Yang ini lebih nice-nya lebih dapet ya. Kalau yang sebelumnya keras suaranya tapi nice-nya nggak ada sama sekali. Nah. Terus saya punya ini pikiran, gimana kalau kita pendemin lagi mic-nya. Kita pendemin pakai box. Awalnya mic saya box, setelah digulung-gulung itu nggak bisa masuk rata ke dalam helmnya. Jadi nonjok ke pipi gitu loh guys. Sama ini. Terus akhirnya sama apa? Di pendeminnya sama kaos kaki deh, sebelah aja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya ya masih pendem juga. Ini pakai kaos kaki sebelahan. Maksudnya kaos kakinya satu aja. Ini juga mumpung masih segar badan saya. Habis istirahat banyak yang panjang sampai 4 hari istirahatnya. Baru sembuh itu batuk gila. Selama sakit juga saya selama saya istirahat juga saya sempat berpikir kayaknya ganti identitas saja ya. Soalnya avatarnya itu tidak mencirikan khas sebagai channel motovlog atau sebagai channel YouTube, hanya sebagai Facebook aja ya. Iya, saya dulu juga punya Facebook, sekarang lupa lagi passwordnya, jadi mati. Apa namanya tuh? Ya, identitas channel seperti foto profil dan foto gambar sampul. Dan kayaknya juga saya ada penambahan watermark. Di video-video saya selanjutnya.
MX ya, keren loh. Identitas seperti opening YouTube. Nah, yang opening YouTube kita kurang ya. Kita menonton KAG channel, video-videonya itu selalu diawali dengan opening atau intro. Intronya bisa macam-macam, heran dapat dari mana ya. Duitnya banyak itu guys, orangnya guys. Hari ini tumben, hari apa ini? Hari Selasa ya, sibuk banget ya. Biasanya kalau Selasa sepi loh, jam 4-an loh ini, jam 4 sorean. Oh, ini kayaknya pakai video 1080 60 fps sepertinya. Saya lupa, belum saya setting ke 30 fps. Kalian nyoba aja ya, gimana sensasinya nonton video 60 fps. Harusnya sih bening. Oh, fiction guys, predictionnya warna-warni. Aku gak ngerti aliran motifnya, tapi ya segelintir aja. Kalau bagus tak bilangin bagus. Kalau saya ini kan motor ditinggal ya keluar kota selama berapa tuh, dari Kamis dari Kamis sampai kembali pulang hari Senin malam baru pulangnya hari Senin malam dan dipanasin lagi mesinnya. Jadi motornya ini akinya udah peot guys, udah nggak bisa nyala lewat tombol elektrik. Cuman lucunya kalau motornya hidup bisa dibel ini. Nah, masih bel berjalan kalau mesinnya nyala guys. Kalau mesinnya nggak nyala nggak bisa dia. Jadi kabel starternya dia kurang. Jadi maksudnya itu akinya tuh matinya karena sistem penyimpanan listriknya udah kacau. Jadi pas bukaan ketekan awal dia gitu. Videonya mati hidup. Nanti ada videonya. Terus hidupin ininya pakai apa? Hidupin mesinnya pakai engkol kaki dong. Pakai engkol kaki, alhamdulillah satu kali selahan bisa hidup. Ya fix, berarti asinya yang nggak nganu. Oh ya, sama mungkin ini ya, kita mungkin bisa bikin video ciri-ciri kalau motor kompresinya masih oke sama yang enggak, hanya dengan selahan kaki saja. Kayaknya ya, bagi ilmu aja guys. Mumpung motornya ada gitu loh ya, mumpung motornya punya engkolan kaki ya, itu penyelamat hidup. Akhirnya kalau mati lampunya nggak bisa hidup dong. Hidup nih, lampu video, lampu gear, lampu RPM kita nggak punya guys.
Lampu ini indikator bensin dan odometer nyala. Lampu kalau malam nyala, lampu kota nyala, lampu daerah depan nyala, lampu rem nyala, lampu ya kota yang belakang, lampu merah kota nyala. Klakson tadi nyala. Nah, bisa tuh. Ya nyala ya. Ini aja. Berarti tandanya penyetruman akinya itu berhasil, guys. Maksudnya masih normal lah penyetruman akinya. Cuman yang disayangkan itu penyimpanan ininya, penyimpanan listriknya. Entah mungkin harus diisi air aki atau air akinya harus ditambahin. Itu kan lampunya nyala ya, lampu depan nyala, lampu jauh nyala tadi. Ya itu, cuman penyimpanan listriknya yang mati. Sudah berapa tahun ini? Dari tahun 2021 umur akinya baru gantinya. Cepat juga ya. 3 tahun, normalnya kan 2 tahun ya. 2 tahun elektrik starter itu masih hidup ya. Ini alhamdulillah juga ya, tenggorokannya sekarang udah bersih dari yang namanya iritasi dan dahak. Oh, kemarin sempat pas kita keluar kota dahaknya banyak banget ya. Kalau mau tidur itu gak enak. Puncak kebatukan parahnya itu pas malam-malam, karena udaranya kan lembab, jadi otomatis batuknya tuh lebih parah. Padahal mah enggak, padahal mah sama aja, karena kita bandinginnya itu pagi dengan pagi. Batuknya itu batuk kalau paginya sama, intensitas batuknya sama, misalnya kayak batuk ringan, batuk apa gitu, sama aja hitungannya. Cuman kalau malam menjadi batuk lebih parah itu normal. Ini kok bisa 2 jalur ini? Ayak wae. Gak bisa, gak bisa, bisa dah, bisa dah, bisa sih sebenarnya kalau nekat bisa, gak bisa. Merah aja. Dilihatin. Kalau dilihat dari gambarnya sih bagus juga ya, 1080 60 fps. Pemakainya aja ya. Pernah coba kemarin, sempat nyoba yang syuting jembatan lampu-lampuan itu kemarin. Kalau goyang kan lampunya ikut goyang ya, maksudnya nggak tetap gitu loh. Ini jam-jam anak pulang sekolah. Ini sepi ya. Oh iya, ini pulang tuh. Tuh, mobil Pajeronya. Sama penasaran ya, hitungan satu sesi pakai mode 1080 60 fps kira-kira berapa MB guys? Coba tebak aja, atau berapa giga?
Helmnya juga lupa, belum tak klik ya. Nggak boleh gitu ya guys ya. Nyalip langsung makan dua tempat tikungan. Barisan pertama. Nah ini ngomongin ini ya, kalau nyobain top speed motor saya, ini Supra lama ya, tahun 2008 masih karbu. Pertama nyobanya itu nyoba tes top speednya ya 115an, aslinya bisa lebih, cuman saya takutnya apa, kena angin laut. Duh, angin laut, kenapa angin laut? Karena di ngetesnya itu di jembatan Suramadu guys, kan enak tuh, lempeng tuh jalannya tuh, dan yang lewat itu juga konstan kecepatannya, tidak ada yang kayak kakek-kakek, nenek-nenek, itu nggak ada, sama yang parkir itu juga nggak ada, jadi konstan. Cuma takutnya kena hempasan anginnya itu kenceng guys dan kuat, jadi motornya ini pakai bannya kecil, ban standarnya, ringnya gede, lebar, dan motornya ini ringan. Jadi itu sendiri motor kayak gini itu, motornya ini ringan. Jadi ya ditempas sekali langsung hilang ya. Begitu juga pas banjir ya. Pas banjir kena ombaknya itu kehempas gitu guys, jadi kehempas mobil lah, ada mobil lewat gitu langsung bir gitu, motornya langsung ngasih. Nah ini hebatnya yang Surabaya ini, auto ini, bisa auto ini lampu lalu lintasnya, beda sama yang di Jawa Tengah ya guys ya. Kalau di Jawa Tengah itu stagnan, jadi setiap jam itu dia nggak bisa setting. Jadi hitungan kapan hijau, kapan merahnya itu sama aja setiap hari. Yang di Jawa Tengah itu nggak tahu kok bisa kayak gitu, nggak diotomatiskan, jadi macet. Jadi sumber masalah kemacetan di Jogja, yang dekat stasiun Jogja itu, stasiun apa aku lupa itu karena lampu lintasnya guys, hijaunya bentar, merahnya itu panjang. Kemarin itu di sana, Masya Allah, tadi yang dari kiri, yang dari entahlah jalan apa itu namanya, pokoknya dari ini loh, arahnya parkiran motor. Susah ya, kita nggak bisa inilah, kadang-kadang maksudnya nggambarin yang dari arah lupa ya, pokoknya yang jembatan itu harusnya dipercepat daerah situ itu, biar apa, yang bagian belakangnya yang waduh susah juga.
Udah tidak ada bersin-bersin lagi ya, jadi pas ngedit kita nggak capek-capek nyari bersin dan memberikan efek bersin, efek gema, efek gua gema. Di video kemarin kan tak kasih itu ya, masa acing gitu nanti wang wang wang. Mungkin ini kan hari apa ini, hari Kamis, mungkin saya edit dan uploadnya di hari Minggu. Iya, seperti biasa yang kemarin. Dan ya, kita absen 2 minggu ternyata. Sibuk juga, karena sibuk juga ngurusin keluarga sama adik saya ini ya, hebat, sudah wisuda. Itu aja sih, jadi nemenin, nganterin keluarga ke sana, terus foto-foto, pokoknya sibuk lah. Sama apa ya bang? Oh iya, sharing-sharing makanan di Jawa Tengah itu, kritik aja ya, Haji Ismun itu enak, makanannya tuh enak-enak, cuman ini aja, apa namanya, aduh lupa nanti, aduh kasihan, nggak usah. Haji, intinya tuh Haji Ismun ini enak, cuman kebersihannya ini perlu ditingkatkan lagi. Haji Ismun 6 dan Haji Ismun 1 itu yang pertama, itu cuman itu doang yang pernah aku kesana sama keluarga. Kita enaknya ke kiri atau kanan ya? Kiri aja ya, kalau ke kanan nanti pulang kita. Ini nggak usah tuh, kanan aja memang. Mungkin juga bahas motor ya, nge-review motor ya kalau emang ada waktunya. Saya udah bangun ini rangka videonya, jadi ini mau dites di mana, ini mau kemana. Minus saya nggak akan ngetes tikung menikung karena saya nggak bisa, jujur asli sumpah nggak bisa, belum ada ilmunya, cornering kayak gitu-gitu lah. Saya ya sudah sudah trauma, jatuh beberapa kali dengan motor ini, dan saya nggak mau jatuh lagi. Sebisa saya sih ya jangan jatuh lagi lah, males nyari bunyi-bunyian bodinya. Pecah sana sini, ternyata hanya perlu dirapetin aja bautnya. Motor kan kalau udah tua, apalagi yang merek Honda, bodinya kan sering sengklek ya, mounting, terus clip on, bautnya dol, baut bodinya dol, ada yang sampai retak pecah karena kekencangan, ada yang retak pecah karena salah masang baut. Ya itulah Honda namanya. Dari awal, dari Federal menuju Peralihan Federal menuju AHM, pasti itu bodinya mesti rusak. Nggak tahu kalau yang motor-motor yang lawas-lawas itu kayak CB King nggak ada sih, kayak yang CBX, CBX kayak gitu-gitu lah, yang bukan dibuat dari Astra, bukan buatan Indonesia, jadi asli rakitan Eropa sama Jepang, itu kita nggak tahu.
kayak Honda Hornet. Nah ini kan kita kan nggak tahu kualitasnya kayak apa, kayak ini cakep, cuman sayangnya 300 cc di Jepang, jadi ya nggak bisa masuk. Dulu saya bertanya ke sales Honda di Gias tahun 2019 itu, kenapa nggak masukin Rebel 300 atau Rebel 250 saat itu. Karena salah satu salesnya, mbak-mbak yang ngomong, nanggung mas, soalnya kalau udah di atas 250 pajaknya ya gede juga, jadi mending kita masukin yang 500 sekalian. Itu sih pikiran. Jadi banyak orang yang 500 itu masuk di Indonesia. Nah, yang motor-motor yang motor-motor 300 itu jarang-jarang masuk ke Indonesia guys. Mentok lah 250 itu paling banyak pasarnya tuh. Contohnya kayak Benelli, JW, SN Sport, terus CS Moto, terus Kawasaki. Wah, Kawasaki mah nggak perlu ditanyain lagi. Kebanyakan sih yang jual sih 250 disusul sama 175 cc nya dia kan. Terus apalagi yang 250 cc, Yamaha, MT, terus YZ masuk nggak sih? Jadi saat 250 itu keren loh itu, nggak tahu ya. Dulu Bison 250 nggak sih? Apa 200 doang ya? Bison, Saber setahu saya 150 itu oke loh desainnya itu. Cuman orang-orang nggak suka itu karena kakinya, posisi kakinya selalu menekuk ke belakang, jadi kesannya seperti sport. Padahal badannya bongsor seperti motor touring, kakinya maco. Itu menurut saya motor motor Yamaha paling keren itu menurut saya. FSR 155 kesepian lah kalau menurut saya, karena ya video kemarin juga ngeliatin nya itu gandul-gandul gitu guys, kurang kokoh. Itu aja. Saber itu paling bagus menurut aku. Terus MT 15, MT 25, MT 15 di Eropa itu keren. Saya ngagumi MT 25 sama MT 15 soalnya desainnya tuh nyeleneh, tidak ada yang jiplak. Karena lucu aja, lucu tapi masih keren lah. Ayo. Apalagi yang pasaran 25 itu, Kimco, kayaknya sih Kimco cukup jarang ya, tapi pernah sempet melihat websitenya, ada kok websitenya tuh, dia gabung sama CS Moto sama SN Sport. Kimco ya, importer umum lah, importer berarti import ya Kimco ya. Kayaknya 250 ada di Matic, coba kalian cari di Google. Saya ngefans banget sama Kimco, soalnya apa? Kimco sama Suzuki itu sama, mesinnya aja yang beda, cuman desainnya sama. Jadi kalau yang kalian yang merindukan Bukman, coba tengok ini. Kalian bisa tengok merek Kimco. Sponsornya sama tuh. Oh iya, X-Max 250, ADV setahu saya 350 ya. Yang jangan tuh 300 cc tuh 350 250
tuh apa namanya, VCS yang naked yang baru-baru ini. VCS ya, itu juga saya ngefans itu, cuman kalau dilihat dari gambar, dari video review, kelihatannya kokoh dan berat ya. Tapi enaknya motor berat, dihempasin angin itu dia nggak kerasa guys. Dihempasin angin dia nggak kerasa, jadi ya gitu lah. Ini ngelamun. Betul, ini lagi. Vespa apa nih guys? Pakai trailer. Dia jadi cosplay Skomadi. Oh ya, motor lain yang saya suka mereknya itu yang soal desainnya adalah Skomadi. Skomadi ini keren guys. Desainnya sih kayak ini, ngomongnya Lambretta, agak ke-Vespaan. Lambretta, ciri Lambretta adalah belakangnya guys, dia long. Jadi bagian bakpaunya itu dia long. Bakpau belakangnya. Komadi keren lah, anak muda banget gitu desainnya. Saya suka. Jadi nggak terlalu retro, ada modernnya, cuman ya lucunya. Mereka itu masang lampu sennya ketutupan sama plat nomor belakang. Ya itu aja sih. Kalau dipindahin ke atas pegangannya kayaknya bisa di custom lah. Udah berapa menit ini? Kita jaga jarak aja ya, nanti ikut. Nah sini aja guys, orang tuh kalau apa ya, kalau bisa bedain yang bisa bawa motor sama enggak ya. Ini kalau yang bisa bawa motor itu segini jaraknya nih tuh, jaga jaraknya. Soalnya nggak bisa bawa motor deket banget, jadi belakang stop doorku itu ya keserempet orang lain luar biasa. Korbannya sih kebanyakan sih ya, orang tua sama ibu-ibu. Ada juga anak muda kecil, masih mahasiswa lah, semahasiswa aku dulu itu. Dia nabrak belakang guys, jadi motornya udah jatuh, ditabrak dari belakang, saking licinnya. Apa tuh? Jadi aku tuh jatuh itu gara-gara licin. Kita ngerem, ada orang lewat, nyebrang dari sisi kiri ke jalan utama pakai ini motor rongsok. Buddha guys, Buddha. Kita jangan emosi lah, Buddha. Dikatain apapun Buddha guys, karena dia hanya ngelewatin 1-5 detik doang. Sudah bilang toh masalah. Oh, ada anak kecil guys, ngantuk ya. Ini mau hujan,
Kita nuduh di mana, kita kayaknya nggak bisa nuduh ini. Hmm. Di motor selanjutnya yang saya suka desainnya adalah merek CS Moto. CS Moto adalah brand asal China ya, asal Taiwan, yang desainnya tuh kece abis. Coba kalian ini lihat CS Moto yang Pavio. Itu harganya tuh setengah dari harga Honda Jazz. cc sama 125 cm, 125 cc, tapi harganya setengah guys, jadi sekitar 35 akhir ke 40-an, tapi build quality dan kerapian mountingnya itu tinggi, lebih rapi daripada Honda Jazz. Lucu kan? Kok tahu kamu? Kok tahu lebih rapi dari mana? Lebih rapinya tahu dari reviewnya Om Ridwan Hanif ya, itu bisa kalian cari itu. Nah, belum punya. Dari Om Ridwan Hanif ya, dia liatin build quality-nya. Yang Jazz padahal motor impor ya, nggak tahu Thailand apa Jepang asli sana ya, gitulah kualitas. Kalah sama CS Moto Pavio yang SO. Itu katanya dia juga kalau malam ini tombol-tombolnya, instrumen tombol-tombolnya itu dia nyala guys. Iya, jadi kita nggak kebingungan tombol mana kita pencet, kita tahu lah kalau itu. Oh. Terus ada ini, kalau yang di Cina sana aslinya itu saya baca-baca ada ininya kayak di Supra Vita. Nah, Supra Vita ini ada di Supranya kita tuh ada cetekan lampunya guys. Ini nanti mau ke kiri aja ya. Apa kiri yang sana aja guys? Kiri yang sana masih bisa kok. Jadi kosong. Di sini aja. Kita nyarinya yang kosong-kosong aja guys. Kembali ke Pavio. Iya, ada centekan lampunya. Jadi saat dinyalain motornya, lampunya itu semua lampunya itu belum nyala. Jadi belum all on. Semuanya belum nyala, namanya itu apa? Lupa istilahnya itu. Kalau yang rakitan, nah. Kalau masuk ke Indonesia, ini udah dipotong, udah dihalusin, jadi bodinya tuh tanpa tambahan. Jadi yang dimasukin Cina itu yang dimasukin ke Indonesia tuh lucu. Jadi dia tuh lebih stok daripada Cina. Beda kalau sama yang Keikar Jepang, GPS-nya kan diambil itu. GPS Jepang, asli Jepang diambil. Gak tahu ya, mungkin karena kebijakan negaranya beda-beda ya, kayaknya sih ya. Nah, ini bukan reviewer, tapi saya pernah nonton. Kalau saya nganggur, saya nontonin itu. Keikar tuh lucu, sumpah asli lucu. Apa ya lagi itu namanya? Oh ya, Pavio.
Ada yang, kalau kalian suka yang fairing motor fairing juga ada di sana. Motor fairing TS Moto itu bagus ya, mulai dari yang 400 cc itu udah bagus. Di Amerika TS Moto itu dijual sampai 800 cc dan 1000 guys. Untuk urusan banter enggaknya kita kurang tahu. Saya soalnya nonton yang versi ini penukaran TS Moto 400 dengan 800 ya, karena tahu sendiri kan Amerika sama Indonesia diplomatisnya sangat kuat ya, jadi sama-sama benci dengan Cina gitu. Yang sangat disayangkan padahal motor Cina itu bagus, contohnya Kinko itu bagus, Matic paling bagus dari Cina. Jepang itu kalah guys. Aduh, Jepang itu hanya mesinnya saja. Seperti ini motor kami ini, mesinnya tangguh. Itu Jepang. Irit Jepang juga. Kalau Kinko teknologi dan kenyamanan kalau menurut saya itu yang paling bagus. Teknologinya seperti gagangnya disodorin gagangnya itu, motornya tuh masih nggak gerak guys, jadi ada sistem pengereman di gagangnya. Ini juga pakai mic eksternal ya, jadi HP satunya ini ngerekam gambar yang ini gambar yang HP satunya aku pakai buat mic, jadi biar kalau ngedit kita tahu lah konsentrasinya kemana, dan juga mindahin filenya ini ada ini. Lubangnya nggak enak banget, lubangnya gede, jadi kalau dilewatin motor itu sakit ya. Itu apa, salah satu faktor yang bikin motor kalian lampu belakangnya yang bikin lampu belakangnya ini motor apa, Yamaha ya, apa Suzuki kayaknya Skydra, yang bikin motor kalian lampu belakangnya turun-turun karena seringkali menghantam lubang yang tersembunyi, atau mungkin kalian gerusak mainnya sehingga bautnya itu dol. Karena motor dari ujung kan getaran itu paling parahnya itu kan di ujung bodi motor kan, kayak misal di kanan kiri motor makanya ada berem, bukan berem, apa sih namanya itu, kayak barel penyeimbang di stang itu, jalu ya ada jalunya itu buat. Nah ini kayak ini kalau motor Supra nggak ada jalunya, jalu di stang, jadi getarnya parah, asli sumpah parah. Udah pernah nyoba nggak pakai jalu, nggak enak guys, di tangan itu getar banget. Udah guys, udah. Tuh mainnya kayak gitu tuh, betul. Itu ketahuan ya, pasang komentarin nah. Biar dikomentar sama orang lain aja ya, kita mah bahas motor cakep. Biar adalah merek Indonesia, cuman bahannya dari Cina. Bener gak sih?
Oke, balik lagi di motor cakep. Motor cakep yang berapa nggak tahu ya, kalian hitung sendiri lah, atau mungkin lihat di deskripsi. Ini apa namanya, oh iya, iya. VR dulu ada namanya VR Fintech 200 cc. Itu motor naked cakep itu, kayaknya hampir kayak cafe racer, tapi ada sesi retronya, masih ada, masih dapat retronya, masih itu, tapi masih dapat lampunya masih bulat, tachometernya ada. Jadi tachometer sama speedo bisa, sama bokong tawon, apa tempat duduk sadelnya itu tawon, jok. Kalau kalian bahasa kalian mah jok ya. Kalau saya sih biasanya namanya sadel, soalnya kan sadel sepeda, nggak ada jok sepeda gitu. VR bagus 250 nya. Oh iya, tapi dia 225 ya, maaf ya. Iya, ini VR 200, bukan 225. Yang 225 itu nanti TVS kita ngomongin lagi. VR 200 cakep itu dulu digias di 2019. Habis itu besoknya nggak ada gias, soalnya kan pandemi. Terus gias dibuka selanjutnya tahun 2022. Yang ikut giasnya nggak ada. Maksudnya kayak TVS, kayak VR itu udah nggak ada. Dulu ada, Kawasaki Yamaha dulu ada. Nggak tahu ya, mungkin mereka pikir ngapain sih boros-boros nyawa stand sampai ratusan juta sehari. Yang beli juga nggak ada gitu, habis duitnya cuman gara-gara stand. Tapi alangkah baiknya sih ya, harusnya ada sih, jadi menggaetkan pasar merek tersebut gitu loh. Adalah sebuah pengenalan brand, gimana sensasi masuknya sana kayaknya. Oh mungkin dia hanya fokus di Gias Jakarta saja, jadi tidak Gias Jakarta saja, jadi tidak fokus di Surabaya, karena Surabaya venue-nya dikit dan tempatnya lebih sempit dari Jakarta. Kalau yang Jakarta kan BSD tuh, BSD kan gede, 2 SD sampai 2 bangunannya kita pamerannya. Kalau di Gias kita di Surabaya itu ini di Grand City. Grand City tempatnya sempit. Jadi mau ada kayak lapangan outdoornya juga sempit. Lapangan outdoornya itu dia sempit Giasnya. Jadi ngetes motornya itu sangat terbatas. Yang paling rajin itu Honda sama apa, yuk kalian tebak ayo. Yang pernah ke Gias Surabaya, atau yang nggak pernah sih coba kalian tebak sama merek apa. Iya, merek Benelli. Dia pernah nyobain ini Benelli Shiny 150. Surprisingly dia lebih empuk, cuman nggak seempuk ADV, karena yang diberikan tes dulu waktu itu 100, yang 150 aja kayak. Tapi yang sepeda motor listriknya mereka yang dong itu, dia yang tipe dong. Dia enggak ini ya, apa namanya, tidak
diberikan untuk test drive. Jadi kita nggak tahu gimana kampukannya, karena saya pikir itu pasti keras lah. Soalnya kalau dilihat dari bentuk suspensinya, dia kecil banget, sama kayak skuter. Bukan skutik, skuter yang biasanya main di skateboard park, skateboard park, skateboard park sama skateboard lah ya, itu skuter yang macam itu. Kalau skuter kan beda, motor tuh. Kayaknya ini lebih dari 23 ya. Kita bagian lurus aja ya, atau mau langsung kanan? Enggak sih, soalnya gitu ya. Lurus aja kalau Suzuki. Kita bicarain yang keren di Suzuki. Next 2 dong, jelas dong, karena bentuknya seperti Beat Street. Menurut saya itu yang paling keren. Sama Suzuki yang, tapi Suzuki di India guys, Suzuki Naked itu desainernya mengambil inspirasi dari desainer lokal Indonesia guys. Jadi namanya Suzuki apa itu, GS, bukan GSX ya, GS kayaknya itu. Kalau GS biasa mah jadinya BMW dong ya, lupa namanya. Pokoknya itu loh, pas kemunculan, lupa juga tipenya apa, pokoknya itulah, tahu sendiri lah. Banyak yang kecewa, salah satunya dari mata jurnalis Mas Eno Anderson, itu channel paling bagus juga itu, channel mengupas segala macam dunia otomotif yang anti mainstream, termasuk MotoGP, teknologi motor lama, terus siapa desainernya, itu keren loh. Kalian bisa ikutin, bisa follow dia atau sub ke dia. Kalian nggak nyesel lah nonton ceramahnya dia. Sebenarnya sih ceramah sih. Aku di sini aja ya, di kanan aja sini. Nah, bagian sini guys, nanti kalau kanan kita nggak potong, kasihan juga yang mobil ya, yang mobil yang mau lurus kepotong, atau mobil yang mau ke kanan. Soalnya kita mau belok ini putaran kanan. Oke? Suzuki kita lupa namanya, maaf ya. Selain itu ya Next 2 itu keren, cuman sayangnya bagasinya kok mengenaskan, kemakan sama akinya tidak ditaruh di depan seperti Vario, padahal tebengnya itu sudah gede. Itu ya yang sangat disayangkan. Kalau Vario kan keren tuh penempatannya, jadi tidak mengorbankan prestasi yang Vario 125 ya, tahu saya. Jadi dia taruh di tebeng depan akinya itu, padahal apinya lumayan besar lah. Betul.
dari Honda sendiri yang menurut saya cakep. Menurut saya adalah CBX125 CB125X pokoknya yang naked, bentuknya tuh kayak cafe racer modern, neo retro, neo retro bahasa desainnya sih ngomongnya ya. Ada dulu ini, itu aku cari-cari di YouTube, suaranya sampai ada listnya guys. Jadi ada listnya dimana suaranya kalau pakai knalpot Leo Vinci, kalau pakai Acra, kalau pakai ya merek-merek knalpot yang lainnya lah yang mahal itu. Ternyata suaranya aduh hai guys, malah saya seneng yang Leo Vinci. Saya emang nggak mikirin ini ya, saya cuma mikir suaranya aja. Nggak mikir performa mas. Performa bodo amat sekian kali berapa, soalnya saya nggak jarang ngebut. Cuman tahu aja, oh kalau yang stok segini gitu. Nggak pakai ubahan apa-apa, nggak pakai ubahan knalpot, ubahan kit knalpot, ubahan knalpot apa-apa gitu. Itu mah enggak. Dan yang paling bagus menurut saya adalah CBR yang lama, CBR Thailand. Kalian tahu kayak yang mungkin yang hidupnya pernah tua, maaf tua. Ada sebutan istilah baru yaitu CBR Minerva, karena desainnya itu ditiru sama Minerva. Nah, saking bagusnya kan ditiru sama merek yang tidak terkenal lain toh ya. Ya itulah CBR yang paling bagus menurut saya. Kecil, tidak lebay, tidak ngikutin CBR yang sekarang ini. Mungkin ya kecilnya tuh kayak GFX 150 yang sharing juga, karena saking ramping dan kecilnya jadi bodinya terlihat rapat. Tidak ada kata-kata popong. Nah itu yang saya suka itu. Kalau yang CB sekarang, yang CB 150 dia kan ngirit tahan toh, jadi dia apa namanya, desainnya udah sekali aja. Masalah fairing kan kita tutup, nah mungkin gitulah kepikiran produsennya. Jadi kita ada irit bahan. Maghrib guys, harusnya sih ada plat DR. Itu plat mana ya guys ya? DR belakangnya GG, dokter gigi. Mungkin daerah BUT itu timur, mungkin daerah timur kali ya. Saya juga tahu juga sih, mungkin daerah Lombok itu kayaknya sih iya. Tahu aja kita.
Honda terakhir desain yang saya suka adalah di ini motor kami ini desainnya timeless dibandingkan kalau ini ya, maaf ya, kalau sama Honda Supra yang baru itu yang FI agak kurang ya, karena satu apa, fisik yang terlihat dari roda depan kalau nggak rapi saya nggak mau. Jadi punya kabel kayak kabel Speedo di Supra itu saya anti, maunya rapi. Jadi nyucinya itu enak, karena saya kebetulan juga suka nyuci motor, jadi ngeringnya itu sekali aja satu kabel. Jadi ngeringkan air bekas cucian itu satu kabel, elaknya betul tuh. Ini pasti putaran ini, konsep putaran. Itu kalau yang lain desain buritan saya lebih condong ke ini Supra yang baru. Karena apa, dia kayak gini bodinya tuh nggak bisa, jadi sepertinya kokoh dan lampunya tuh tidak gampang turun. Nah itu yang saya pikir kalau dilihat dari desain fotonya sama brosurnya ya. Kebetulan saya juga punya brosurnya. Mantap. Kamu di sana. Padahal mah kasih aja sih ya, kayak saya ini. Pahala gratis mana yang engkau dustakan ya? Aduh, dah. Jadi ustaz enggak dong. Bikin lagi ya, mungkin maskernya harus ganti ya. Land Rover yang baru ya, yang kotak juga. Katanya sih dengar-dengar Land Rover kotak ini rakitan India, jadi bukan Inggris lagi. Jadi harusnya sih mesinnya itu lebih awet dan kualitas bahan besinya juga lebih tebal, karena ya tahu sendiri lah di mana kerasnya India itu seperti apa. Karena India sendiri lingkungannya lebih
parah, karena dia ada di ini bawah Jamrut Khatulistiwa, garis Khatulistiwa. Jadi panas-panas dan hujan ekstrim. Ya, debu juga ada India. Di India setahu saya nggak ada salju, jadi sama seperti Indonesia. Waktu sini harusnya kuat dong, ya nggak? Jadi untuk urusan Land Rover yang gen sebelum-sebelumnya itu terkenal kurang awet, tidak seperti yang sekarang. Kalau sekarang awet. Kok tahu? Karena saya nonton Car Throttle. Car Throttle apa? Throttle? Kayaknya Throttle House, bukan Car Throttle, yang pas Land Rover pertama yang baru itu keluar ya. Lihat reviewnya. Ada James, ada satunya nggak tahu, lupa namanya. Dua orang Kanada. Throttle House. Oh ya, Honda Supra ya, ini Supra. Suka yang lagi adalah bukan, adalah tombol switchnya di dashboard. Di sekitar speedometer ini banyak, jadi nggak sepi. Yang saya suka di Supra S baru itu switchnya dan tombol klaksonnya itu lebih rapid, jadi lebih enak pegangnya. Cuman sayangnya posisi tombol klakson sama tombol sen dia tukar sama Honda. Semua motor yang baru yang lama ke baru. Kalau yang lama dia ini tombol sennya dia di tengah, klaksonnya di bawah. Kalau yang baru klaksonnya di tengah, sennya di sebelah bawahnya klakson. Jadi ketukar gitu guys. Jadi saat kita mau klakson gitu, karena pakai metiknya adik, malah mencet itu. Jadi ya itu bisa ngerem ya. Apa kita perlu buatin perbandingan Supra lama Supra baru? Kayaknya menarik. Cuman saya motor Supra barunya kita nggak ada. Ya kita harus pinjam, mungkin ada lah teman yang sekitar Surabaya yang boleh meminjemin ya. Kita bantu review. Kalau bisa bikin ini, kita rental ya. Kualitas yang mau kita pinjam Supranya tuh seenggaknya lebih
sama atau lebih dari kualitas ini itu aku. Soalnya komentar netizen itu kalau omong urusan ini kurang rapi, orang apa gitu ya, itulah guys, pedes. Jadi misal saya pinjam punya kalian, terus kita review, terus kalian baca komentar yang pedes tadi, mungkin kalian akan ilfil. Jadi ilfil, pengen balas, hujat atau apa gitu ya. Nah kita tuh menghindarin itu sebisa mungkin. Jadi biar nggak rame. Kalau channel lain kan komentar rame, view-nya banyak loh. Kalau saya malah enak akur ya. Sama kayak channelnya Vanus Gaming, dia tuh nggak ada perdebatannya. Jadi yang berdebat itu harus dihapus. Pun soalnya berdebatnya tidak ini, tidak berguna, tidak sesuai konteks. Kadang bahas debat yang lain. Kadang masalah hidup didebatin coba. Yang pernah main sosial media ya pasti tahu lah. Kalau yang kita kayak nonton aja nggak pernah komen, ya itu pas kita lihat komentarnya pertama kali pedes-pedes itu ada urge, ada kemauan kita harus membalas komentar yang menyakitkan itu, padahal mah nggak usah. Kita mau enjoy aja, yang penting kita mah video aja ya. Kalau salah mah poin-poin aja, menit keberapa yang salah sama pembicaraan mana yang kurang benar, saya nanti akan mengkoreksi dan membacanya gitu dalam kolom komentar, atau mungkin apa namanya, klarifikasi. Nah, klarifikasi ini gua ngambil statementnya kemana dan mana, nanti kita cariin. Kalian gak repot. Karena saya nggak 24 jam nengok YouTube, paling nengok YouTube 2 jaman doang, itu yang paling lama. Nih guys, jaga jarak guys, gini aja guys, gak usah jauh-jauh, gak usah terlalu dekat. Nah nanti kalau ada yang nyebrang keluar dari mobil, kalian kena jump scare, kalian panik, kalian bukannya gas apa, kalian bukannya rem, tapi kalian malah gas. Jadi masalahnya tambah parah, kena mobil sebelahnya, ya gitulah. Kadang jatuh, motornya jatuh. Nah ini motor jatuh males ya, sumpah. Motor males itu bukan karena beratnya, karena nyari sumber bunyi-bunyinya. Itu bisa aja merambat ke belakang. Honda kualitas plastiknya begitulah. Tapi gini guys, kalau intinya enaknya Honda itu kalau misalnya udah apa ketahuan suara sumber bunyinya, kalian tempel, kalian hilang, itu udah nikmat gitu. Nikmat rasanya. Jadi kayak ini, motor ini udah ada suara-suara kerak-keraknya. Kemarin kan ada tuh yang nggak pakai voice, yang nggak pakai mic itu, yang video sebelumnya sampai jam-jaman juga. Wih, yo. Iya. Ini mungkin keluar masjid atau masuk stasiun. Tapi masjid setahu saya nggak ada di sini. Sorry, aku pengen ngantuk. Motor selanjutnya, oh nggak salah, ketengah guys.
Belum makan. Sarapan tadi cuma sarapan kue. Hmm, ya kemana? Kanan kiri otomatis juga. Gak mau ke kiri karena sana penyempitan jembatan ya. Jadi males. Sama orang-orang kan belok kiri tuh turun dari jembatan atau ke apartemen. Jadi persin ya tadi di hotel. Hotel apa apartemen itu? Susah. Hmm, ini masuknya Superindo ke polisi. Saya penasaran sama suaranya, asli sumpah. Enak apa enggak kita nggak tahu. Sensor ya guys ya, Superindo tadi.
guys, benar apa kata gua kan? Masjid. Kitanya tuh exit kalau nggak enter. Soalnya pintunya jadi satu ya. Yang bikin masjidnya tuh nggak mikir. Ini aja. Nggak tahu. Iya bisa ya. Coba aja. Penasaran. Ada. Bisa. Ini nggak bisa. Ini sih lurus ya. Biasa aja. Nanti kita auto lah. Kita potong pas terakhir aja ya. Oke, sampai sekian dulu di sini guys. Sampai jumpa. Belum. Oke, itu sampai
Oke dulu, matiin.